Tahun 1923, sebuah pintu makam berusia 3.300 tahun dibuka untuk pertama kalinya. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, 20 orang yang menyentuhnya tewas satu persatu. Salah satunya ditembak oleh istrinya sendiri, salah satunya menghilang tanpa jejak, dan yang paling mengerikan, semuanya berawal dari peringatan yang terukir di dinding makam Fir'aun Tutankhamun. Video ini akan membongkar semuanya sampai akhir. Jangan kemana-mana. Selamat datang di Relik Purba, tempat kita membongkar misteri relik purba dan artefak kuno yang jarang dibahas secara mendalam. Sebelum kita masuk ke cerita ini, saya cuma minta satu hal kecil. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan pembongkaran misteri kutukan dan relik purba lainnya setiap minggu. Oke, sekarang mari kita mulai dari awal. Ada satu detail yang jarang diceritakan orang tentang penemuan makam ini. Sebelum pintunya dibuka, seekor burung kenari milik Howard Carter ditemukan mati di kandangnya, dimangsa oleh seekor kobra. Bagi para pekerja Mesir yang membantu penggalian, kobra adalah simbol pelindung Firaun. Mereka menganggap itu sebagai peringatan pertama, tapi Howard Carter tidak peduli. Dia terus menggali. Howard Carter bukan orang baru di dunia arkeologi Mesir. Selama hampir 16 tahun, dia mencari satu makam yang dipercaya masih tersembunyi di lembah para raja. Sementara sponsor utamanya, Lord Carnarvon, seorang bangsawan Inggris yang kaya raya, mulai kehabisan kesabaran dan dana. Pada musim penggalian terakhir yang dijanjikan, tanggal 4 November 1922, tim Carter menemukan anak tangga yang terkubur di bawah reruntuhan gubuk pekerja kuno. Tangga itu menuntun ke sebuah pintu batu yang masih tersegel rapat dengan cap resmi kerajaan Mesir kuno yang belum pernah tersentuh selama lebih dari 3.000 tahun. Carter langsung mengirim telegram kepada Lord Carnarvon di Inggris. 3 minggu kemudian, Lord Carnarvon tiba di Mesir, dan bersama-sama mereka membuka segel pintu itu untuk pertama kalinya di depan saksi. Ketika lubang kecil dibuat di pintu dan cahaya lilin dimasukkan ke dalam, Carter mengintip ke kegelapan. Lord Carnarvon yang tidak sabar bertanya, "Bisakah kamu melihat sesuatu?" Carter menjawab dengan kalimat yang kemudian menjadi terkenal dalam sejarah arkeologi. "Ya, hal-hal luar biasa." Ruangan di baliknya penuh dengan emas, tahta, kereta kuda, dan ribuan benda pemakaman yang masih tersusun rapi seolah baru ditinggalkan kemarin. Ini adalah penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Beberapa pekerja lokal mulai berbisik tentang burung kenari yang mati di mangsa kobra tepat sebelum pintu dibuka. Bagi mereka itu bukan kebetulan. Kobra adalah lambang Wajet, dewi pelindung Firaun, yang konon akan menyerang siapa saja yang mengganggu ketenangan raja. Peringatan pertama ini diabaikan begitu saja oleh dunia barat yang sedang euforia dengan penemuan emas dan harta karun. Tidak ada yang menyangka, 4 bulan kemudian, orang pertama akan mulai meninggal. Ada satu fakta yang akan mengubah cara kamu melihat seluruh cerita kutukan ini. Prasasti terkenal yang berbunyi, kematian akan datang dengan sayap cepat bagi siapa saja yang mengganggu ketenangan sang raja. Sampai hari ini, tidak ada satupun arkeolog yang berhasil menemukan tulisan itu di dalam makam. Lalu dari mana asalnya? Jawabannya mengarah ke satu tempat yang tidak terduga, yaitu ruang redaksi surat kabar di London. Berita tentang penemuan makam Tutankhamun menyebar begitu cepat, sehingga media di seluruh dunia berlomba mendapatkan sudut cerita paling menarik. Seorang novelis terkenal bernama Marie Corelli yang gemar menulis kisah mistis, menerbitkan surat di media memperingatkan bahwa siapapun yang memasuki makam tersegel akan menerima hukuman. Tak lama setelah itu, Lord Carnarvon jatuh sakit. Awalnya hanya luka gigitan nyamuk kecil di pipinya, tapi luka itu terus memburuk. Dia secara tidak sengaja menggores luka itu saat bercukur dan infeksi pun menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Pada 5 April 1923,
Hanya 4 bulan setelah pembukaan makam, Lord Carnarvon meninggal dunia di sebuah hotel di Kairo akibat keracunan darah. Dan disinilah cerita mulai berubah menjadi legenda. Menurut kesaksian yang beredar luas saat itu, pada detik yang sama Lord Carnarvon menghembuskan napas terakhirnya, seluruh lampu listrik di kota Kairo mendadak padam tanpa sebab yang jelas. Dan di Inggris, jauh dari Mesir, anjing kesayangan Lord Carnarvon dilaporkan melaung keras lalu mati mendadak, tepat pada waktu yang sama dengan kematian pemiliknya. Media dunia langsung mengaitkan semua ini dengan prasasti kutukan yang konon ditemukan di dalam makam. Padahal, tim arkeologi yang benar-benar berada di lokasi tidak pernah melaporkan adanya tulisan semacam itu. Yang mereka temukan hanyalah doa-doa pemakaman umum yang lazim ada di banyak makam Mesir kuno lainnya. Tapi cerita sudah terlanjur menyebar, dan publik yang sedang gempar lebih memilih percaya pada kutukan dibandingkan penjelasan medis yang sederhana. Dari titik inilah, satu persatu nama baru mulai muncul dalam daftar korban. Setelah kematian Lord Carnarvon, banyak orang mengira ceritanya akan berhenti di situ. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu 7 tahun berikutnya, satu persatu orang yang punya hubungan dengan makam ini meninggal dengan cara yang sulit dijelaskan. George J. Gould, seorang miliarder Amerika yang mengunjungi makam tak lama setelah dibuka, jatuh sakit demam tinggi keesokan harinya dan meninggal dunia hanya dalam hitungan minggu. Arthur Mace, anggota tim penggalian yang membantu Carter membuka makam, mulai mengalami kelelahan aneh yang tidak kunjung sembuh. Dia meninggal dalam kondisi yang oleh sebagian orang disebut mirip keracunan, meski penyebab pastinya tidak pernah benar-benar dikonfirmasi secara medis. Kemudian ada Richard Bethel, sekretaris pribadi Howard Carter, yang ditemukan meninggal di kamarnya sendiri hanya beberapa tahun setelah penggalian, dalam kondisi yang oleh media saat itu digambarkan penuh kejanggalan. Ayah dari Richard Bethel yang juga terlibat dalam proyek ini memilih mengakhiri hidupnya sendiri tak lama setelah kematian putranya, meninggalkan catatan yang menyebut dirinya tidak tahan lagi dengan kutukan itu. Bahkan seorang perawat yang pernah merawat Lord Carnarvon selama sakitnya dan seorang ahli radiologi yang sempat memindai mumi Tutankhamun menggunakan sinar X, keduanya juga meninggal dalam waktu yang berdekatan dengan orang-orang lain di daftar ini. Media pada masa itu mulai menyusun daftar resmi yang mereka sebut sebagai korban kutukan Fir'aun, dan jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun hingga mencapai lebih dari 20 nama dalam waktu kurang dari 1 dekade. Semakin banyak nama yang masuk daftar, semakin besar pula rasa takut yang menyebar di kalangan arkeolog lain di seluruh dunia. Beberapa ekspedisi bahkan ditunda karena para pekerja menolak masuk ke makam-makam kuno lainnya, khawatir akan bernasib sama. Tapi di tengah ketakutan yang semakin membesar ini, ada satu orang yang justru tidak mengalami apa-apa. Dan dialah orang yang paling lama berada di dalam makam, lebih lama dari siapapun. Jika kutukan ini benar-benar nyata, harusnya ada satu nama yang paling dulu masuk daftar korban. Bukan Lord Carnarvon yang hanya sesekali datang, tapi Howard Carter sendiri, orang yang setiap hari berada di dalam makam selama bertahun-tahun. Tapi kenyataannya, justru dia yang paling lama bertahan hidup. Howard Carter menghabiskan hampir 10 tahun setelah pembukaan makam untuk mencatat, membersihkan, dan memindahkan lebih dari 5.000 artefak yang ditemukan di dalamnya. Dia menyentuh mumi Tutankhamun secara langsung, menghirup udara di dalam ruang makam setiap hari, dan berada lebih dekat dengan kutukan itu dibandingkan siapapun di dunia ini. Namun, Howard Carter meninggal dengan tenang pada tahun 1939, 17 tahun setelah pembukaan makam, pada usia 64 tahun, akibat limfoma, jenis kanker yang sama sekali tidak berkaitan dengan kutukan atau hal mistis apapun. Fakta ini menjadi celah besar dalam cerita kutukan Fir'aun. Jika memang ada kekuatan gaib yang menghukum siapa saja yang mengganggu makam, mengapa justru orang yang paling banyak mengganggunya,
yang membongkar setiap sudut ruangan dan menyentuh mumi itu sendiri malah selamat paling lama. Pada tahun 1930-an, seorang ahli statistik bernama Sir Herbert Winlock melakukan penelitian mendalam terhadap seluruh orang yang hadir saat pembukaan makam. Hasilnya mengejutkan. Dari sekitar 62 orang yang berada di lokasi saat segel pertama kali dibuka, mayoritas justru hidup normal hingga usia lanjut, jauh melampaui rata-rata usia harapan hidup pada masa itu. Data ini seharusnya menjadi akhir dari legenda kutukan, tapi kenyataannya cerita ini tetap hidup dan terus diceritakan ulang hingga hampir 100 tahun kemudian, bahkan menginspirasi puluhan film dan buku horor di seluruh dunia. Lalu jika bukan kutukan gaib, apa sebenarnya yang membunuh orang-orang yang meninggal itu? Jawabannya ternyata tersembunyi bukan di dunia mistis, melainkan di dunia yang jauh lebih kecil dan tak terlihat oleh mata. Jawaban dari seluruh misteri ini ternyata bukan datang dari dunia roh, melainkan dari dunia mikroskopis yang tidak terlihat mata telanjang. Dan penjelasan ini justru terdengar jauh lebih menyeramkan dibandingkan cerita kutukan itu sendiri. Pada dekade 1980-an, para ilmuwan mulai meneliti ulang fenomena kematian di sekitar makam-makam kuno Mesir yang baru dibuka. Mereka menemukan bahwa ruangan tertutup yang tersegel selama ribuan tahun bisa menjadi tempat berkembang biak sempurna bagi spora jamur tertentu. Salah satunya Aspergillus flavus yang bisa bertahan hidup dalam kondisi kering dan gelap selama ribuan tahun. Ketika sebuah makam pertama kali dibuka, spora-spora ini terlepas ke udara dan bisa terhirup oleh siapa saja yang berada di dalam ruangan. Bagi orang dengan sistem imun yang lemah, seperti Lord Carnarvon yang memang sudah bertahun-tahun menderita masalah pernapasan kronis akibat kecelakaan mobil sebelumnya, paparan jamur ini bisa memicu infeksi paru-paru serius yang berkembang dengan sangat cepat. Selain jamur, para peneliti juga menemukan kemungkinan adanya gas amonia dan senyawa racun lain hasil pembusukan jaringan organik selama ribuan tahun yang bisa terperangkap dalam ruang tertutup dan berbahaya jika terhirup dalam konsentrasi tinggi saat makam pertama dibuka. Penjelasan ini masuk akal secara medis dan menjelaskan mengapa sebagian orang yang rentan bisa jatuh sakit parah, sementara Howard Carter yang memiliki kondisi fisik lebih kuat justru selamat tanpa gangguan berarti, meski dia yang paling sering berada di dalam ruangan tertutup itu. Namun, ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar bisa menjelaskan semuanya. Fenomena lampu padam di Kairo, lolowan anjing yang mati bersamaan, dan rentetan kematian yang begitu berdekatan waktunya, sampai hari ini masih menjadi perdebatan antara mereka yang percaya sains dan mereka yang percaya ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita jelaskan. Dan mungkin disitulah letak daya tarik sesungguhnya dari kisah Firaun Tutankhamun. Bukan pada jawaban pastinya, tapi pada ketidakpastian itu sendiri, yang membuat kita terus bertanya-tanya hingga 100 tahun kemudian. Dari kisah Firaun Tutankhamun, ada satu pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Terkadang, hal yang paling menakutkan bukanlah kutukan atau kekuatan gaib, melainkan rasa ingin tahu manusia yang terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa melihat fakta secara utuh. Ketakutan seringkali lahir bukan dari kebenaran, tapi dari cerita yang terus diulang sampai kita lupa untuk bertanya, apakah ini benar? Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Kalau kamu suka pembahasan misteri relik purba seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan misteri artefak kuno lainnya minggu depan. Tulis di kolom komentar, menurutmu kutukan ini nyata atau hanya kebetulan yang terus diceritakan ulang? Sampai jumpa di video berikutnya.